Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah di luar Tuhan semua sia-sia. Ayat bacaan kita terambil dari Mazmur 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Mazmur 127 ayat yang ke-1a. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini Mazmur Daud sangat benar dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam setiap kehidupan kita saudara, kita membutuhkan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan di dalam memimpin, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 3 hal yang dicari oleh manusia. Yaitu kebahagiaan, keamanan, dan kekayaan. Mungkin yang lain-lain juga banyak saudara. Tapi pagi hari ini coba kita melihat bagaimana kehidupan di dalam dunia ini yang begitu didambakan setiap orang saudara. Siapapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, pasti mencari hal-hal yang baik-baik di dalam kehidupannya. Saudara, saya ada mencatat 3 hal yang dicari oleh semua orang yang ada di dunia ini. Yaitu yang pertama, kebahagiaan. Semua orang mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Berbagai cara ditempuh untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Orang berpikir kebahagiaan bisa didapat ketika punya uang, punya mobil, punya rumah mewah, istri yang cantik, suami yang tampan. Saudara, kenyataannya banyak orang kaya hidupnya tidak bahagia dan merana. Contohnya selebritis. Kalau kita lihat mereka banyak kawin cerai karena perkawinannya tidak bahagia. Padahal mereka serba berkelimpahan. Ada juga yang mencari kebahagiaan dengan cara memakai narkoba, minuman-minuman keras, atau seks bebas. Saudara, adalah sia-sia bila kita mencari kebahagiaan di dunia ini. Karena kebahagiaan yang ditawarkan dunia adalah semu belaka. Salomo berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Rumah melambangkan kebahagiaan, suatu tempat di mana kita merasa diterima dan dikasihi. Kita perlu membangun dan mendasarkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Itulah kunci memperoleh kebahagiaan. Lalu yang kedua, keamanan. Adakah tempat yang aman di dunia ini saudara? Saya katakan tidak ada. Perasaan aman dan damai ada di hati orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Rasa aman tidaklah ditentukan oleh sesuatu yang berada di luar kita, melainkan siapa yang bertata dalam hidup kita. Perihal rasa aman ini, Salomo memiliki pengalaman. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kita, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur 127 ayat 1b. Saudara, tidak ada yang aman di dunia ini saudara. Tidak ada yang bisa lepas dari hal kejahatan di dunia ini. Hanya orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan akan merasakan ada rasa aman dan damai di hatinya. Lalu yang ketiga yaitu kekayaan. Salomo adalah seorang raja yang sangat kaya. Bahkan kekayaannya melebihi semua raja di bumi. 1 Raja-Raja 10 ayat 23. Namun Salomo sadar bahwa kemampuan menikmati kekayaan dan menikmati hidup adalah karunia atau pemberian Tuhan. Adalah sia-sia bila kita memiliki kekayaan, bila mana kita tidak dapat menikmatinya.
Selalu ada rencana Tuhan di balik berkat yang Tuhan limpahkan atas hidup kita, yaitu supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi jangan sampai kekayaan itu menjadi ilah lain dalam hidup kita. Sebaliknya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amsal 3 ayat 9. Saudara, bagaimana dengan pagi hari ini? Siapa yang hari-hari ini kita andalkan? Terlebih di masa-masa pandemi, saudara. Virus bertebaran di mana-mana. Masalah ada di mana-mana. Kejahatan ada di sekitar kita. Siapa yang dapat kita andalkan untuk kita memiliki kebahagiaan, keamanan, damai sejahtera dalam hidup kita? Selain kita mempercayakan hidup kita di dalam perlindungan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Walaupun kita memiliki segalanya dalam hidup kita, tidak selamanya itu dapat menolong kita, saudara. Tidak selamanya uang dapat mengatasi segala pergumulan kita. Tidak selamanya kekayaan itu, saudara, membawa damai dalam rumah tangga kita. Tapi yang pasti ketika kita memiliki kekayaan, kita mempercayakan kekayaan kita itu untuk Tuhan kelola, untuk Tuhan berkarya, untuk kita serahkan kepada Tuhan. Kekayaan kita untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang memerlukannya. Maka kita akan memiliki damai, akan memiliki sukacita di dalam kekayaan kita itu, saudara. Ada kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Tapi bukan berarti ketika tidak punya apa-apa, ketika kita hidup sederhana, mungkin kita tidak punya harta yang melimpah, bukan berarti kita tidak punya damai dan ketenangan. Tapi ketika kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita juga dapat memiliki damai dan sukacita dalam kita mengiring dan mengikut Tuhan. Saudara, kebahagiaan, rasa aman, berkat disediakan bagi orang-orang yang mengandalkan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman pagi hari ini. Untuk kami Tuhan selalu mengandalkan Engkau. Untuk kami Tuhan terus mempercayakan hidup kami, segala apa yang kami miliki kepada Tuhan. Supaya kami memiliki kebahagiaan dan damai sejahtera dalam hidup kami. Apapun keadaan kami tetap bersyukur dan kami tetap bahagia. Sebab Tuhan Yesus ada dalam hidup kami, memimpin menuntun kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.